Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira la syarika lah. صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. عباد الله، أوصيكم مبتدئا بنفسي المقصرة والمذنبة بتقوى الله، وقد فاز المتقون. قال تعالى آمرا تقواه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله، واتقوا الله لعلكم ترحمون. الله أكبر، الله أكبر walillahil hamd. Alhamdulillah, kita harus bersyukur pagi hari ini berkumpul, udaranya cerah, kita sehat walafiat. Ini merupakan nikmat Allah yang nilainya tidak terhingga. Kalau kita sejenak mengingat di belakang, banyak dari saudara kita, teman kita, guru kita, kerabat kita mungkin sudah mendahului kita, dan kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir dalam acara yang menampakkan betapa agungnya Islam. Atmosfer Allah saat ini dipadati dengan kalimat tauhid, dipadati dengan tasbih, dipadati dengan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Rasulullah bersabda, zayyinu a'yadakum bitakbir. Jadikanlah hari rayamu indah, dihiasi dengan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, akbaru min kulli kabir. Allah maha besar, tidak ada yang besar di hadapan Allah, semuanya kecil. Allah yang maha besar. Kalau kita solat, kita awali dengan Allahu akbar. Kita menyambut hari Idul Fitri seperti ini, Idul Adha, kita mengatakan Allahu Akbar. Semua kecil, tapi tidak semua orang yang sudah beribu kali mengucapkan takbir memahami arti takbir itu. Kadang-kadang sholat masih dikalahkan dengan urusan yang lain. Kadang-kadang ibadah puasa juga tergeser karena urusan-urusan duniawiyah. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan yang agung dan penuh hikmat ini, mari kita bertafakkur. Ramadan sudah meninggalkan kita, dan kita tidak tahu antara Ramadan meninggalkan kita sampai Ramadan datang lagi nanti tahun depan, itu berjuta-juta orang yang meninggal dunia. Belum tentu kita tidak termasuk mereka itu. Maka orang yang arif, orang yang memahami, punya kecerdasan spiritual yang besar, yang tinggi, selalu menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Seperti kesempatan pada pagi hari ini adalah sangat luar biasa nilainya. Oleh karena itu, saya sengaja membaca surat tadi, surat tentang Ramadan yang biasanya hanya dibaca pada waktu Ramadan saja. Maksudnya adalah, walaupun kita ditinggalkan oleh Ramadan, perilaku baik, usaha kita beribadah harus kita lanjutkan. Oleh karena itu disunnahkan puasa Syawal supaya tidak drop, supaya masih tetap saja bahwa kita dilarang berbohong, kita dilarang berghibah, kita dilarang dosa macam-macam itu.
bukan hanya pada waktu Ramadan, tapi sepanjang hidup kita. Kalau kita bisa melestarikan ibadah-ibadah yang kita kerjakan di Ramadan, ini luar biasa. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah memberi hadiah kepada kita Idul Fitri, Idul Adha, dan diawali dengan ibadah besar. Idul Fitri diawali dengan ibadah Ramadan, Idul Adha diawali dengan ibadah haji, dan semuanya itu kemudian dibuka, diawali dengan takbir, diawali dengan istighfar, supaya kita selalu ingat bahwa hidup ini tidak bisa kita lepas dari takbir, kita tidak bisa lepas dari istighfar. Kita harus selalu dekat kepada Allah. Seperti usaha kita pada waktu Ramadan, kita berusaha untuk mendekati Allah, dan Allah menjanjikan ada 3 ibadah yang semuanya dijanjikan oleh Allah akan membersihkan dosa kita. Puasa kita, qiyamul lail kita, dan qiyam Lailatul Qadar. Semuanya ini kata Rasulullah dalam hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Semuanya, salat tarawih, puasa kita, iktikaf kita, kalau dilaksanakan dengan dasar iman, dengan dasar perhitungan, artinya memperhatikan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah membersihkan dosa kita seluruhnya. Kita hari ini melaksanakan ibadah salat Idul Fitri, semoga sudah dibersihkan oleh Allah dosa-dosa kita, insyaallah. Ada orang yang tadi keluar dari rumahnya tidak ada dosanya karena telah beribadah dengan baik. Allahumma taqabbal minna ya Rabb. Semoga Allah menerima ibadah kita dengan segala kekurangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini disebut Yaumul Jaizah, hari penyematan. Hari penyematan kita diberi penghargaan oleh Allah karena kita sudah melaksanakan ibadah selama sebulan. Hari ini juga disebut Yaumut Tajdid, Tajdidul Hayah, hari memperbaharui, membuka lembaran baru. Kita sudah berusaha untuk beribadah sebulan lamanya. Hari ini kita buka lembaran baru untuk menjadi orang yang lebih bertakwa. Dan hari ini adalah hari untuk bersilaturahmi. Kita diwajibkan untuk berbahagia hari ini. Al-farah al-ma'jur, orang yang berbahagia di hari ini, di hari Idul Fitri ini, itu mendapat pahala karena kebahagiaannya. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berbahagia. Di dalam surat Yunus Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Kata Allah, katakan, Rasulullah diperintahkan untuk mengatakan bahwa dengan fadl, karunia Allah, dan dengan rahmat Allah, Al-Quran, Rasulullah itu semuanya rahmat. Fabidzalika falyafrahu, dengan itu hendaknya kalian berbahagia. Huwa khairun mimma yajma'un, itu lebih baik dari harta yang setiap hari kita kumpulkan, kita upayakan. Semua harta kita, semua milik kita akan kita tinggalkan ketika kita meninggal dunia, dan yang akan berguna hanya amal ibadah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah ketika berbicara tentang surga, beliau mengatakan, la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Mata tidak pernah melihat surga, telinga tidak pernah mendengar bagaimana surga. Apa yang ada di benak kita tidak seperti itu surga. Surga itu luar biasa. Surga itu adalah hadiah yang tidak bisa diungkapkan dengan kalimat. Ketika Rasulullah bercerita tentang surga, ada seorang bertanya kepada Nabi, liman hadza ya Rasulullah? Untuk siapa surga itu? Nabi menjawab, liman attabal kalam wa at'amat ta'am wa adama siyam wa sallu bil lail wa nasu niyam. Allahu Akbar. Itu surga itu adalah orang yang kalau berbicara itu selalu bersih, tidak mau berbicara kotor, tidak mau menjelek-jelekin orang lain,
tidak mengungkapkan kalimat-kalimat sombong, bagaimanapun pangkatnya, bagaimanapun kayanya, bagaimanapun pandainya. Kalau sombong tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang surga kalimatnya selalu menyenangkan. Orang surga tidak kikir. At'amit ta'am, ada tamu dijamu, fakir miskin dibantu, anak yatim juga diperhatikan, mereka yang susah juga diperhatikan. Itu ciri-ciri khas orang surga. Wa ada masyam, orang surga itu bukan hanya puasa di bulan Ramadan saja, tapi dia selalu berpikir, kalau saya masih suka marah, saya mau berpuasa. Kalau saya sulit mengendalikan diri saya mau berpuasa sunnah, sehingga sepanjang tahun itu ada puasa. Itu orang-orang surga. Dan yang keempat, orang surga adalah orang yang dekat dengan Allah ketika malam hari. Mereka bersendiri dengan Allah, melaksanakan qiyamul lail, bertahajud. Itulah ciri khas orang-orang surga. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah setelah selesai salat Idul Fitri ini, mari kita bersilaturahmi. Tetapi silaturahmi bukan simbolik, silaturahmi yang timbul dari hati yang bersih. Kita memaafkan, walaupun mereka tidak minta maaf, kita memaafkan. Orang yang meminta maaf dan orang yang memberi maaf, lebih besar nilainya orang yang memberi maaf itu. Tapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang hatinya beku karena banyak dosa, seringkali dendam, seringkali tidak bisa bersilaturahmi, bahkan kadang-kadang ada saudara kandung bertengkar bertahun-tahun karena berkelahi tentang hak waris. Ini masih terjadi, sering kita dengar, dan itu harus dibersihkan, harus bertobat. Mari kita evaluasi diri sekarang ini, kita bertafakur sekarang ini, bagaimana solat saya. Sebab ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hidup seorang yang beriman tidak ada yang lebih penting dari solat. Semua ibadah yang kita kerjakan itu harusnya memperbaiki solat kita. Haji memperbaiki solat kita, puasa, zakat, semua ibadah-ibadah itu harusnya berfokus pada solat kita harus lebih baik. Bersilaturahmi itu bukan hanya berjabat tangan, tapi berjabat hati lebih dahulu, kemudian memperhatikan apa yang sulit dari kerabat saya, apakah urusan finansial, apakah urusan keagamaannya. Barangkali belum sering ke masjid, kita beri nasihat. Ini silaturahmi. Silaturahmi juga bernuansa pendidikan bagi mereka yang perlu pendidikan. Kalau silaturahmi kita seperti itu, maka kita termasuk orang-orang yang insya Allah min ahlil jannah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dalam sebuah pertemuan dengan para sahabat, beliau mengatakan, "Antum la tadkhuluna al-jannah bi'amalikum." Kalian tidak dimasukkan surga oleh amal kalian itu. Kita beramal ini semua diganjar. Orang yang haji mabrur dikasih surga, orang yang berpuasa dikasih surga. Ada pintu namanya Babur Rayyan di surga. Itu tempat orang-orang yang suka berpuasa masuknya dari pintu Rayyan itu. Orang yang melaksanakan ibadah-ibadah semuanya diganjar dengan surga. Tapi Nabi mengatakan bukan amalan itu yang memasukkan kalian ke dalam surga. Bukan amalan itu yang memasukkan kalian ke dalam surga. Lalu mereka bertanya kepada maha gurunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala anta ya Rasulullah?" Itu berlaku untuk Nabi juga. Nabi menjawab, "Wala ana." Saya pun tidak dimasukkan surga oleh amal saya itu. Lalu mereka bertanya, "Kaifa ya Rasulullah? Kaifa nadkhulul jannah ya Rasulullah? Bagaimana kita masuk surga?" Nabi menjawab, "Illa an yataghammadani Allah bi rahmatih." Kecuali saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasulullah mengumumkan, "La yadkhulul jannah qati'ur rahim." Tidak masuk surga pemutus silaturahmi. Karena rahmat itu yang membuat kita masuk surga. Kita sholat dirahmati oleh Allah, kita puasa dirahmati oleh Allah, kita haji dirahmati oleh Allah. Gak cukup ibadah kita akan diberi ganjaran surga itu kecuali dengan rahmat Allah. Maka jangan diputuskan silaturahmi. Jangan mengikuti nafsu yang tidak bisa terkendali lalu tidak mau bersilaturahmi.
Ini yang orang yang seperti ini yang sulit masuk surga. Kalau tahu dia masuk surga harus dibersihkan dulu di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Laisa syai'un ati'ullah ajala thawaban min silatur rahim." Tidak ada perintah Allah yang saya ikuti, yang saya laksanakan, yang saya patuhi, yang pahalanya sangat cepat dan paling cepat melebihi silaturahmi. Kalau Anda bersilaturahmi, itu Anda dipanjangkan umurnya, diberkahi hartanya, disehatkan tubuhnya, itu silaturahmi. Tetapi kemudian Rasulullah mengatakan, wala syai'un a'jala iqaban, wala syai'un a'jala iqaban minal baghi wa qati'atir rahim. Tidak ada bencana, tidak ada balasan Allah, siksa Allah yang lebih cepat diberikan oleh Allah kepada mereka yang memutuskan silaturahmi dan mereka yang berperilaku zalim. Ketika orang diberi jabatan, itu adalah ujian. Kalau mereka zalim, walaupun sholat tiap hari di Masjidil Haram, zalimnya itu yang membuat dia masuk neraka nanti. Kalau orang diberi kepandaian, diberi kekayaan, diberi ketampanan dan sebagainya, lalu dia sombong, menghina yang di bawah, itu namanya zalim. Dan orang zalim tidak akan bisa langsung masuk surga. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak berlebihan saya katakan, dunia semakin memerlukan Islam. Dunia semakin membutuhkan ajaran-ajaran Islam. Kita melihat di negara kita sekarang ini banyak koruptor. Kenapa? Karena tidak islami perilakunya. Walaupun mereka berhaji, walaupun mereka itu bersolat tiap hari, tetapi mereka tidak dapat rahmat Allah karena menzalimi, apalagi menzalimi rakyat yang susah sekarang ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah Idul Fitri yang kita nikmati hari ini dijadikan sebagai pangkal untuk bertobat, pangkal untuk mengoreksi diri kita. Bagaimana solat saya, bagaimana puasa saya, bagaimana zakat saya, bagaimana sedekah saya, apakah semakin baik? Yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tujuan utama kita diwajibkan oleh Allah berpuasa, seperti yang tadi ayatnya saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ibadah puasa itu bukan ibadah baru, sudah sejak lama ditetapkan oleh Allah. Tapi tujuannya yang penting, la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Mari kita koreksi. Apakah dengan berpuasa sebulan ini takwa kita semakin baik? Dan yang disampaikan, diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu adalah khalifah yang keempat. Orangnya sangat cerdas, dididik oleh Rasulullah sejak kecil. Beliau juga dijadikan menantu Nabi. Beliau berbicara tentang takwa. Kata Sayyidina Ali, at-taqwa hiyal khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Allahu akbar. Kata Sayyidina Ali, orang yang bertakwa itu takut kepada Allah, itu iman. Banyak orang tidak takut kepada Allah, berpakaian seenaknya saja, terutama kaum wanita, itu tidak takut kepada Allah. Bekerja tapi tidak beramanat, itu tidak takut kepada Allah. Diberi jabatan malah dimanfaatkan untuk korupsi, itu tidak takut kepada Allah. Orang yang bertakwa selalu takut kepada Allah. Man khafallah khafahu kulla syai'. Kalau orang itu takut kepada Allah, berwibawa nanti. Orang lain dibuat takut kepadanya. Kemudian yang kedua, al-amalu bitanzil. Orang yang bertakwa, kata Sayyidina Ali, itu mengeterapkan Al-Quran. Maka ma'asyiral muslimin, kita sudah banyak membaca Al-Quran selama Ramadan. Jangan berhenti sampai di situ, bahkan jangan berhenti sampai dihafalkan, tapi berusaha ke depan untuk memahami Al-Quran, supaya Al-Quran bisa kita jadikan sebagai pola hidup kita, sebagaimana Rasulullah dikatakan oleh istri Nabi, kana khuluquhu Al-Quran ka'annahu Qur'anun yamshi bainan nas. Rasulullah itu kalau dilihat seperti Al-Quran yang berjalan di tengah masyarakat. Beliau mempraktekkan Al-Quran dalam perilaku. Dan yang ketiga,
orang yang bertakwa itu ar-ridha bil khalil, selalu bersyukur kepada Allah. Diberi sedikit bersyukur, diberi banyak semakin bersyukur. Itu ciri khas orang yang bertakwa. Tidak mau mengeluh kecuali kepada Allah, tidak mau sambatan kecuali kepada Allah. Dan mereka selalu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Karena surga itu nanti dimasuki oleh kita, insya Allah. Langkah pertama ketika kita masuk surga, kita mengatakan alhamdulillah alladzi sadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah yang membenarkan janjinya. Itulah ungkapan alhamdulillah harus kita perbanyak. Dan yang keempat, orang yang bertakwa itu selalu berfikir bahwa saya harus kembali kepada Allah. Tidak hanya memikirkan kehidupan, tapi juga at the same time, pada waktu bersamaan, mereka berfikir tentang bagaimana kalau saya harus kembali kepada Allah hari ini, supaya selalu bisa mempersiapkan diri. Dengan demikian insya Allah kita semuanya bisa menjadi ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma lakal hamdu ya Rabb, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Lakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radit, lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Allahumma taqabbal minna siyamana ya Rabb. Ya Allah, terimalah ibadah puasa kami dengan segala kekurangannya ya Allah. Ya Allah, terimalah qiyamul lail kami, qiyam Lailatul Qadar kami. Janganlah kami dijadikan mereka yang tidak mendapatkan barakat Lailatul Qadar. Ya Allah, berilah kami barakat Lailatul Qadar seperti yang kau janjikan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang semakin hari semakin bertakwa. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang tidak sulit memaafkan. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang suka bersilaturahmi, berwajah cerah, dan tidak berdendam, mudah memaafkan kesalahan orang. Ya Allah, ya muqallibal qulub, Engkau yang menggerakkan hati kami ya Allah. Tsabbit qulubana ala dinik, tetapkan selalu hati kami di atas agama kebenaran-Mu ya Allah. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur al-islam wal muslimin fi biladina Indonesia wa fi biladil muslimina 'ammah. Allahumma ansur al-mujahidin wal mustad'afin fi Filastin wa fi Gaza. Ansurhum ya Rabb, dammir a'da'ahum min al-yahudi wa awanih, innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من أتقائك من النار، اللهم اجعلنا من أتقائك من النار. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا، اللهم اغفر لنا، اللهم تب علينا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا الدعاء منا يا رب، ومنك الإجابة، وهذا الجهد منا وعليك التكلان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Saya mohon maaf minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Ya, maturun. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Mohon maaf lahir batin.
Tunggu kabeh. Oke.